Walid adalah jemaah Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linda Walid. Walid nak Mia gugurkan anak tu. Cuma nak gunakan kita, Bu. Yang diorang buat ni bukan untuk perjuangan agama, Bu. Ini untuk nafsu. Baru ini kita diviralkan ya dengan film Walid yang diproduksi, yang kita tonton di sebuah aplikasi View, yang kabarnya penontonnya itu udah sampai 2, miliar orang ya. Apakah benar atau tidak? Nanti teman-teman ngecek ya. Tapi film itu berkisah tentang aliran atau sekte bid'ah yang ada di Malaysia, yang kemudian juga sudah divonis oleh pengadilan Malaysia. Kenapa? Karena film itu diangkat dari sebuah kisah nyata. Ditokohkan oleh Jainal Hussein, salah satu aktor terbaik di Malaysia. Ya, kemudian bisa kita saksikan di aplikasi View sejak 2025 ini. Tapi kabarnya film itu sudah diproduksi sejak 2023 ya, ada 32 episode dan masing-masing episode sekitar 30 hingga 35 menit ya. Jadi memang membutuhkan waktu 1 bulan juga, dan tiap hari kita nonton supaya bisa selesai nonton itu. Saya terus terang tidak menontonnya sampai habis. Edisi pertama ya, saya tonton sampai habis, itu pun tidak konsentrasi karena di sebuah warung saya nonton. Kemudian saya nonton cuplikan-cuplikannya, potongan-potongannya, review orang terhadap film itu ya. Saya butuh waktu yang tadi itu 1 bulan untuk bisa menyaksikan film itu. Nah, ada dimensi yang ingin saya ulas yang berkaitan dengan buku yang saya tulis ini, ya, tentang kekerasan seksual di pesantren. Ya, jadi ada dimensi kekerasan seksual di dalam buku itu, di dalam film itu, dan dimensi itulah yang juga jadi bukan hanya soal sekte yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam, tetapi di situ kita temukan fakta-fakta bagaimana tokoh yang diperankan di dalam film itu juga melakukan bukan dugaan malah ada kekerasan seksual yang terjadi. Nah, teman-teman sekalian, buku ini kekerasan seksual di pesantren saya tulis ya bersama teman-teman asosiasi pengajar hukum pidana dan kriminologi atau Asper UPIKI. Di dalamnya ada Dr. Pak Rijal Avanji, dia ketua umum, ada Prof. Rena Yulia, ahli pidana adat, kemudian ada Vinita Susanti, kemudian ada Zulkarnain dan Ana Abdillah. Ana Abdillah ini adalah aktivis di WCC Jombang, sebuah lembaga swadaya masyarakat. Dan buku ini ditulis dari perspektif hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi. Saya sendiri mengambil tulisan berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sebuah pesantren di Jombang. Ya, jadi kisah nyata ini adalah terjadinya kekerasan seksual ya, berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian banding dan kasasi. Jadi terbukti secara sah terdakwa Mas Beki ya, di dalam panggilannya sehari-hari, anak seorang kiai di Jombang, terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 294. Nah, kalau kita baca, kita dalamin kasus ini, memiliki kemiripan juga dengan film yang tadi baru saya sampaikan. Misalnya gini, ya, Mas Beki ini menyebut dirinya mursyid. Ya, saya bukan ahli agama, tetapi kalau saya pelajari dari putusan itu,
mursyid ini dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam kasus yang ada di dalam buku ini, ya, seorang korban namanya disingkat aja MNK, itu dia panggil ke dalam gubuknya, lalu dia suruh buka baju, semua dibuka telanjang bulat, lalu ditempelkannya jaringnya ke dada, lalu dia katakan, kamu sah menjadi istri saya. Malamnya dia lakukan hubungan seksual, dan itu terjadi dalam putusan, terjadi hingga 2 kali, ya, dan 2 kali. Jadi yang semuanya peristiwa yang dialami oleh MNK tadi itu, yang dia menikahkan MNK itu dengan dirinya sendiri, yang terjadi pada bulan Mei 2017, ya, kemudian di visum 2018, dan memang ditemukan luka, dan hakim yakin itu adalah perbuatan dari terdakwa yang namanya Mas Beki. Dan itu tidak hanya menimpa MNK, karena peristiwa itu di dalam dakwaan disebutkan terjadi sejak 2012. Ada beberapa korban. Hanya saja dalam peristiwa pidana ini yang dibuktikan hanyalah MNK doang, tetapi korban-korban lain juga memberikan keterangan sebagai saksi korban, sehingga ada harapannya ada pemberatan hukuman. Seingat saya, putusan ini menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa dengan ancaman dan dipidana selama 7 tahun. Saya tidak tahu sekarang dia sudah bebas atau belum, ya. Kalau dia dapat diskon yang terlalu banyak mungkin sudah bebas, ya. Nah, jadi peristiwa yang ada di dalam film itu, yang ada dalam film yang viral di Malaysia itu, sebetulnya terjadi juga di Indonesia dalam buku yang kami tulis ini, ya, terjadi juga. Jadi seandainya peristiwa yang sudah diputuskan kemudian saya ulas di dalam buku ini difilmkan juga, mungkin akan viral. Tetapi memang isu ini sensitif, ya, belum tentu semua orang menerima. Tetapi yang namanya kekerasan seksual harusnya tidak perlu ditutup-tutupin dengan isu-isu agama lainnya. Kenapa? Karena itu menyimpang, melakukan perbuatan pidana dengan alasan agama, dengan mengaku-ngaku dirinya mursyid. Apakah mursyid benar bisa menikahkan dirinya sendiri dengan perempuan yang dia tunjuk? Apakah benar mursyid bisa menikah dirinya sendiri dengan perempuan dan perempuan itu disuruh telanjang? Ini kan sesuatu yang menyimpang dan mungkin juga sama adalah sebuah sekte yang menyimpang dari ajaran agama dan di dalamnya mengandung kekerasan seksual. Nah, selain tulisan saya tersebut, ya, tentang kekerasan seksual yang terjadi di Jombang, rekan-rekan saya lainnya seperti Pak Rijal, ya, Dr. Pak Rijal Afandi, kemudian juga Rena Yulia, kemudian juga Pinita, itu melihat dimensi yang lain tentang kekerasan seksual, tetapi tetap lokusnya ada di pesantren. Misalnya Pak Rijal itu menulis tentang hak korban dan hukum yang mengatur kekerasan seksual terhadap anak perempuan di Indonesia, ya. Kemudian kalau Rena Yulia bicara tentang peran pondok pesantren dalam memberikan pelindungan kepada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungannya. Kemudian Pinita Susanti ini adalah ahli kriminologi dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Dia menulis tentang strategi, mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak perempuan di lingkungan pendidikan agama dalam perspektif kriminologi feminisme. Kemudian Saudara Zulkarnain menulis tentang peran tokoh agama dalam mencegah menanggulangi kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Dan terakhir Ana Abdillah menulis tentang praktek baik pengalaman studi kasus penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan perempuan. Jadi ini sangat kompleks, ya. Dimensinya tidak hanya hukum pidana, dimensinya tidak hanya kriminologi, tapi juga bicara dari perspektif viktimologi. Jadi rekan-rekan yang ingin memiliki buku ini, ya, bisa dilihat di bawah ini kepada siapa Anda bisa memesannya dan bisa langsung menghubungin, ya, nomor yang tertera di sini, atau Anda bisa
komen ya. Dari komen itu Anda bisa mengajukan permintaan untuk memesan dan membeli buku ini. Demikian rekan-rekan sekalian, jadi ulasan kali ini agak berbeda karena mengkaitkan dengan sebuah film yang lagi viral di Indonesia dan di Malaysia, mungkin juga di luar negeri, dan juga buku yang kami tulis sebelum film itu viral. Baik, sampai ketemu pada ulas buku berikutnya.